Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lia Febriani dengan NIM 2019-210-206. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-business. E-business adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. E-business memungkinkan sesuatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data, baik internal maupun eksternal, agar lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan bisnis berdasarkan transaksi. Yang pertama adalah business to business. Pengertian business to business ialah sistem komunikasi antara bisnis, antar pelaku bisnis, atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin, serta dalam kapasitas produk yang besar. Karakteristik business to business, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut ialah karena atas dasar kebutuhan serta kepercayaan. Pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati, serta service system yang digunakan antar kedua bisnis tersebut juga menggunakan standar yang sama. Sarana yang digunakan ialah electronic data interchange. Model yang umum digunakan ialah peer-to-peer. Dengan model ini, antar pelaku bisnis menjadi lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Contohnya, ralali.com, indotrending.com, Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan BIS. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkup tertutup. Yang kedua ada business to consumer. Pengertian dari business to consumer ialah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik business to consumer, informasi dan pelayanan yang diberikan ialah bersifat umum, sehingga baik digunakan oleh banyak orang. Pelayanan yang diberikan ialah berdasarkan permintaan. Jika konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat serta siap merespon permintaan konsumen tersebut. Pendekatan yang dilakukan ialah client service, di mana konsumen berada pada di sisi klien dengan menggunakan web browser untuk dapat mengaksesnya. Serta pelaku usaha berada pada sisi server dengan contoh mulai dari berjualan makanan, jasa laundry, ojek, hingga salon. Yang ketiga adalah consumer to consumer. Consumer to consumer adalah sistem komunikasi serta transaksi bisnis antar konsumen untuk dapat memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Karakteristik consumer to consumer, pada lingkup antara konsumer dan konsumen bersifat khusus, sebab transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi seputar produk, harga, kualitas, serta pelayanannya. Konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna dan penggemar suatu produk. Sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar dengan luas dan cepat melalui komunitas tersebut. Contohnya, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya, seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia, merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling terkenal di Indonesia. Yang keempat ada consumer to business. Model bisnis di mana konsumen atau end use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari business to consumer, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contohnya seperti instockfoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Yang terakhir adalah intra-business e-business. Adalah perdagangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Titis Ani Aminingsi dengan NIM 2019-210-207. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya.
Saya akan menjelaskan tahapan e-bisnis. Yang pertama ada mendayagunakan komputer. Komputer merupakan peralatan elektronik yang sangat penting dalam menjalankan e-bisnis. Yang kedua, mendayagunakan jaringan internet. Selain komputer, jaringan internet yang memadai juga diperlukan dalam menjalankan e-bisnis. Yang ketiga, membangun dan mendayakan web. Setelah adanya jaringan internet yang memadai, kita harus membuat halaman web untuk mempermudah transaksi jual beli yang akan kita lakukan. Yang keempat ada e-commerce. E-commerce merupakan segala aktivitas jual beli yang dilakukan dalam media elektronik seperti televisi, telepon, maupun internet. Selanjutnya saya akan menjelaskan model e-bisnis. Yang pertama ada virtual storefront yang yaitu menjual produk fisik atau jasa secara online yang pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional. Yang kedua, marketplace konsentrator, yaitu memusatkan mengenai informasi produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral. Yang ketiga ada information broker, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya. Terkadang menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat ada transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun, aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi. Yang kelima, electronic clearing houses, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, di mana harga dan ketersediaannya selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Yang keenam ada reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagi penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasikan oleh pembeli. Yang ketujuh, digital product delivery, yaitu menjual pengiriman perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya lewat internet. Yang kedelapan ada content provider, yaitu yang memperoleh pendapatan melalui penyediaan konten. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febrian Handoso dengan NIM 2019-21022. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang proses bisnis. Di sini proses bisnis yaitu merupakan suatu set aktivitas yang terkait secara logis yang akan menentukan bagaimana pekerjaan-pekerjaan tertentu itu akan dilakukan. Di sini proses bisnis juga mempresentasikan cara unik suatu organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai macam pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Seperti contohnya proses bisnis ini yaitu sepertinya mengembangkan produk baru, terus membuat rencana pemasaran ke depannya, mendatangkan dan memenuhi pemesanan yang datang, serta mempekerjakan karyawan. Di sini para manajer harus memperhatikan semua pada proses bisnis karena proses bisnis ini akan menentukan sejauh mana organisasi itu mampu melaksanakan bisnisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan sistem yang mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis tersebut yang sebelumnya itu dilakukan secara manual. Seperti misalnya memeriksa kredit berbagai macam klien atau mungkin menghasilkan faktur atau surat-surat dari tentang pengiriman. Namun pada masa ini teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak hal yang bisa dilakukan secara otomatis. Di sini teknologi dapat mengubah arus informasi sehingga memungkinkan untuk lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi secara terbuka dan menggantikan langkah-langkah berurutan dengan tugas-tugas yang telah dilakukan secara bersamaan. Di sini teknologi informasi akan mengubah cara bisnis dalam bekerja dan akan mendukung model bisnis ke depannya yang baru. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rifsa Ayudya Febriana dengan NIM 2019-210231. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem informasi manajemen. Jadi, jenis-jenis sistem informasi yang ada di organisasi bisnis itu ada perkaitannya antara satu sama lain. Jadi bisa saling mensupport atau mendukung satu sama lain. Itu seperti penjualan dan pemasaran, akuntansi dan keuangan, dan sumber daya manusia. Lalu ada sistem fungsional, yaitu sistem fungsional yang beroperasi secara independen satu sama lain menjadi sesuatu karena sistem tersebut tidak mudah dalam berbagi di informasi untuk mendukung lintas fungsional. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada sistem untuk manajemen kelompok yang berbeda. Lalu yang kedua yaitu ada sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Yang pertama itu ada sistem kelompok yang berbeda, itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi ini yaitu di mana komputerisasi dalam sehari-hari itu diperhitungkan, pemrosesan pengeluaran pemasukannya itu diperhitungkan di dalam sistem tersebut. Lalu selanjutnya yaitu ada sistem untuk intelijen bisnis dan mendukung keputusan. Apa sih fungsinya itu? Fungsinya itu perangkat lunak yang berguna untuk mengatur, mengevaluasi, dan menilai apakah keputusan itu layak untuk diambil atau tidak. Seperti juga mendukung keputusan yang diambil dari masalah-masalah yang ada. Lalu di sistem informasi manajemen yang kedua yaitu sistem untuk membuat pelaksanaan perusahaan itu saling terhubung. Itu dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi perusahaan. Sistem ini tuh bidang yang bergerak pada fungsional yang berfokus pada menjalankan sistem proses bisnis untuk disebarkan di seluruh perusahaan bisnis. Lalu selanjutnya itu ada intranet dan extranet. Apa sih bedanya? Kalau intranet itu situs web perusahaan yang hanya dibuka atau bisa dilihat oleh karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Namun kalau extranet itu bisa situs web perusahaan yang bisa dibuka oleh vendor atau pemasok yang memiliki kewenangan. Selanjutnya itu adalah bagaimana teknologi ini meningkatkan proses bisnis. Di era saat ini tuh banyak sekali teknologi yang membantu menunjang proses bisnis. Ada salah satu aplikasi yang dapat menunjang proses penjualan kita, yaitu salah satunya itu adalah Shopee. Di aplikasi tersebut itu banyak sekali merek-merek dan jenis-jenis barang yang sama dan menjual kepada customer yang berada di luar lingkungan mereka. Untuk penjualan ini tuh biasanya tuh bisa dilihat dari barangnya, kualitasnya, atau dari kuat atau enggaknya barang tersebut dipakai. Semisal sepatu, jika kita menjual secara manual atau menjual di pasar, di toko sepatu itu kan sudah banyak sekali pesaing-pesaingnya. Nah, semisal kita menjual di toko tersebut tidak laku, maka kita bisa menjual sepatu tersebut di Shopee. Jadi nggak hanya di orang-orang sekitar saja yang membeli, tapi orang yang di luar sekitar kita atau di luar Jawa, di luar pulau itu dapat mengakses toko kita dengan mudah. Dan tidak hanya itu saja, pengiriman dari barang tersebut juga relatif cepat sih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.